Pada saat ini, jenis dan varian tanaman adenium sangat banyak sekali. Tanaman adenium memiliki jenis dan varian yang beragam, dan masing-masing varian mempunyai karakter yang berbeda, seperti pada bunganya, pertumbuhan batang, daun, dan bahkan pada pertumbuhan akarnya juga. Di antara dari semua jenis tanaman adenium yang terkenal, yang paling banyak dicari oleh penghobi tanaman, adalah jenis tanaman adenium arabicum. Tanaman adenium arabicum mempunyai ciri khas, bentuk batang atau caudex yang pendek dan besar, dengan pertumbuhan cabang yang rata-rata aktif. Tanaman adenium arabicum memiliki tampilan yang eksotik meskipun sedang tidak berbunga. Tanaman adenium arabicum memiliki akar, batang, dan percabangan yang cukup kompak. Sangat mudah sekali dalam merawat tanaman adenium arabicum. Tanaman adenium arabicum tidak membutuhkan media penanaman yang sangat subur, ataupun media penanaman yang khusus. Bahkan, media penanaman yang terlalu subur malah bisa merugikan. Media penanaman yang terlalu subur akan membuat cabang tanaman adenium cepat panjang, dan pertumbuhan tanaman adenium akan menjadi terlihat cepat tinggi. Cukup prioritaskan pada pemberian media penanaman yang sehat dan komposisi yang tepat. Yang paling penting, selalu rutin mengganti media penanaman setiap 6 atau 8 bulan sekali, setidaknya 1 tahun sekali. Dalam membuat komposisi media penanaman tanaman adenium, jenis media penanaman yang memiliki porositas yang baik harus menjadi acuan dalam membuat komposisi media penanaman buat tanaman adenium. Tapi, harus dapat bisa menjaga kelembaban sepanjang hari, terutama selama musim kemarau. Pertumbuhan tanaman adenium arabicum sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang diserapnya, baik dari nutrisi yang ada di dalam media penanaman, maupun dari pupuk tambahan yang kita berikan. Saya lebih memprioritaskan pertumbuhan tanaman adenium arabicum yang maksimal, daripada fase pembungaan tanaman adenium arabicum. Tidak sedikit, tanaman adenium arabicum saya yang belum menumbuhkan bunga, walaupun sudah cukup dewasa. Jadi, dalam pemberian nutrisi untuk tanaman adenium arabicum, baik nutrisi yang disediakan dalam media penanaman, maupun pupuk tambahannya, saya lebih mengutamakan unsur hara nitrogen dan kalium. Dan saya mengurangi sesedikit mungkin unsur hara fosfor. Sebagai contoh, media penanaman yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium adalah pupuk kandang hewan berkaki 4 dan kompos daun, yang mempunyai hara nitrogen yang berlimpah. Lalu sekam padi mentah dan sabut kelapa, yang mempunyai banyak kandungan kalium di dalamnya. Dengan mengurangi unsur hara fosfor bagi tanaman adenium, pastinya, tanaman adenium akan sulit dan lambat untuk berbunga, tapi keuntungannya, pertumbuhan cabang akan lebih mudah. Dan pertumbuhan organ non-reproduktif tanaman adenium arabicum bisa tumbuh maksimal, seperti pertumbuhan batang, cabang, akar, dan pertumbuhan daunnya. Terutama pertumbuhan cabang-cabang tanaman adenium, karena tidak semua tanaman adenium arabicum dapat menumbuhkan cabang sampingnya dengan serempak. Tidak sedikit tanaman adenium arabicum yang sangat sulit dalam menumbuhkan cabang sampingnya, dan memerlukan waktu lebih lama, agar cabang sampingnya tumbuh secara kompak. Dengan cabang yang banyak, pasti daun yang dimiliki akan lebih banyak juga. Dengan banyaknya daun, maka akan banyak pula fotosintesis dilakukan oleh tanaman adenium, dan pertumbuhan caudex atau batangnya pun akan mudah untuk membesar.
Yang perlu dilakukan selanjutnya, sebagai bagian dari perawatan tanaman Adenium arabicum, adalah memperhatikan kebutuhan cahayanya. Tanaman Adenium arabicum memerlukan sinar matahari yang cukup untuk berlangsungnya proses fotosintesis, agar tanaman adenium menghasilkan zat makanan untuk pertumbuhannya. Penempatan pot tanaman Adenium arabicum perlu disimpan di tempat yang terbuka, dengan sirkulasi udara yang bagus dan terkena sinar matahari secara langsung. Saya lebih merekomendasikan menempatkan tanaman Adenium arabicum tanpa naungan, agar terkena sinar matahari secara langsung, supaya pertumbuhan tanaman Adenium arabicum tidak cepat tinggi. Salah satu hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakitnya. Selain pemberian pestisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan area penanaman, agar lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat, agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT, seperti larutan vitamin B1 dan atonik, sangat bermanfaat bagi tanaman Adenium arabicum untuk meningkatkan daya tahan tanaman adenium dan mengurangi stres saat cuaca ekstrim, dan juga agar lebih tahan dari serangan penyakit, terutama selama musim hujan. Penggunaan zat pengatur tumbuh sebagai pengatur proses fisiologis pembelahan dan pemanjangan sel tanaman adenium, serta mengatur pertumbuhan akar, batang, dan pertumbuhan daun. Pada dasarnya tujuan dari pemberian zat pengatur tumbuh ini, untuk mempercepat pertumbuhan akar. Zat pengatur tumbuh, dalam pengaplikasiannya bisa dicampur dengan pupuk daun, atau fungisida, karena zat pengatur tumbuh bukanlah pupuk, melainkan hanya suplemen tambahan. Dan tetap memberikan pupuk rutin secara berkala, sebagai unsur hara utama untuk tanaman adenium, dengan dosis yang cukup dan tidak berlebih. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan ikon jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.